Quran suci. 3 hukum itul wujubu wal jawazu wal luzum. Mad wajibun muttasilun bila jitu. Hamzah mengiring mad di kalimat satu. Mad jaizun munfasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah bersamaan in arada sukunu pada waqaf seperti nasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu lamad badal ka'amanu mad lazimun 3 alif sukun tetap mengiringi mad di wasol dan di waqaf. 4 cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi masing-masing mukhafafun muthaqalu. Ini 4 nyata mufassalu. Maka jika di kalimat sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang, jika pada huruf sulasi terdapat mad menengah namanya harfi tefat. Jika diidghamkan musaqqalun nyata tidak maka mukhaffafun rata. Mad lazimun harfi pada awal surah di 8 huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqas dan ai 2 wajah nyata madnya akhas. Dan yang lain huruf sulasi ta alif madnya tabi'i baca 1 alif. Itu pula dalam fawatihi suwar kumpul di hayyin tahirin nyata benar majmu' Bad balasil husu hayrum mangkotaka hai awas. Cukup dengan hidayatillahi samad. Nazam batu gonfal atas yang dikosot. Bermimu terjemah dengan rajaz Arab dan terhias dengan lisan orang Arab. Diterjemah oleh otak luar jasad. Tahun tetap tanpa fikirkan di jasad. Adik hai saudara hai saudari, coba ukur ini sair kanan kiri. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun
mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia faham jelas jadi alim. Puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua alat tamam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Manzumatul Baiquniyah lil-Allamah Syekh Thaha bin Muhammad Futuhul Baiquni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi iddah wahidin ata wahaddah awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur aqsaman kathur wa ma udifa linnabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fatah kadaka qad haddatsanihi qaima an haddasani tabassama azizun marwi isnaini aw thalathah masyhurun marwi fawqa ma thalathah mu'an'anun ka'an sa'idin an karam ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala wa ma udaftahu ilal ashabi min fahuwa mawqufun zukin wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun marawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalus saqitu min husnani ata mudallisan naw'ani al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqula an man fawqahu bi'an wa an wasani la yusqituhu lakin yasif bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif siqatun fihil mala fasyadhu wal maqlubu kismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadin li matnin kismu wal fardu ma qayyatahu bi siqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati
غموض أو خاف معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه لفظا وخطا متفق وضده بما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكهما وحيد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد آتت كالجوهر المكنون سميتها منزومة البيكون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sambil menunggu kerowahan Abah, mari kita menyanyikan lagu perjuangan. Hayya gonnu nasidana ya fatak sasabbi Indonesia baligil ayyama wa layaliya nanu ikhwanu safa kulluna alal wafa fasta'iz bihizbina ya La 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 numali La 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 numali Man yas'a lil ma'ali La yakhsha min husumi Indonesia Anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam zir la tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Lagu selanjutnya Ikhlas bersama Maulana. Wahid Isnain Salasa. Siapa yang cinta pada ayahanda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa,
tetap bersama demi iman dan takwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Janganlah karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapanya. Janganlah karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapanya. Kalau nada terpaksa memilih dunia, jangan sampai ayanda dibuat boneka. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tafsaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adal ma fi ilmillahi salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa insyurli wa nahdatil watan fil alamin. Ya alima sirri wa ilani aslih qasdi wa syani wa dhhab anni hammi wa ahzani wa insyurli wa nahdatil watan fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa allimni wa zurriyati wa ashabi al-kitab wa tabi khairi wa lutfi wa afiyah ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك العرج فلربما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di tempat yang mulia, penuh keberkahan dan mengukir sejarah. Kita dapat bersama-sama hadir untuk mentakmirkan sunnah hasanah peninggalan guru besar kita Muassis Ma'had Daril Quran wal Hadis Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita semua termasuk orang-orang yang membanggakan Nabi kita dengan banyaknya umatnya yang masuk surga ngiring beliau di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ikhtibar akhir tahun, kita pernah berdiskusi tentang bait sebelumnya yang berkaitan dengan bait-bait berikutnya. Yakni sebelumnya mengatakan wa fawaidu maulana jumalun lisuruhil anfusi wal muhaji, dengan penjelasan-penjelasan dengan komentar-komentar yang disampaikan juga oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan walaha arajum muhyin abada. Nikmat-nikmat Allah itu baunya harum semerbak. Dan muhyin abadah, yang selalu menghidupkan jiwa-jiwa selama-lamanya. Menghidupkan roh dan menghidupkan jiwa. Muhyin abadah. Jadi walaha arajum muhyin abadan. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kemarin fawaidu maulana jumalun. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, la tuhsa, la tuhsuha, yang tidak bisa kita hitung dengan sehebat apapun alat kita menghitung, setinggi apapun kecanggihan alat kita menghitung, tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sebelah saja sakit, sudah setengah dunia yang hilang. Dua mata kita tertutup, dunia ini seluruhnya tidak kelihatan. Pikiran terganggu, tidak ada yang kelihatan. Mata yang begini hebatnya kita bangga, setengah dunia kelihatan. Masih lebih tajam mata hati. Saat ini kita duduk bersimpuh di depan kitab kita di Masjid Darul Quran wal Hadis. Tapi tatkala kita sejenak 2 menit saja mengingat rumah tangga kita, mulai dari
lapangan umum pondok pesantren sampai tiang-tiang rumah kita kelihatan di dalam hati kita dari sini. Orang-orang yang kita sayangi di rumah tangga kita, ibu, bapak, adik, kakak, dan kakak-kakak baru kita, kelihatan di dalam hati walaupun mata tidak melihatnya. Nah, itu sebabnya kalau pikiran terganggu, dunia ini sepertinya tidak berarti, kata orang. Ya. Karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Nikmat sehat. Orang kalau kita susah sehari saja terasa paling susah di dunia. Tapi tidak pernah kita bayangkan berapa umur kita. Adik-adik para tulab yang tingkat 4 rata-rata umurnya 20 atau 15. Adik-adik yang umurnya 18 tahun, 19 tahun. Kalau yang tingkat 1 ini rata-rata 18 masuk 19. Makanya kalau dia nikah di tingkat 1 belum boleh dinikah oleh Pak Kuah. Karena dihitung umurnya belum lengkap 19 tahun. Karena orang sekarang tingkat 1 mahat masih terhitung anak-anak. Masih dalam istilah Maulana Syekh masih la yusmin wa la yughni min ju'. Belum masuk dalam kategori dewasa. Belum masuk pada kalimat pankihu ma tawbalakum. Masih dalam kategori la yusminu wa la yughni min ju'. Karena belum matang. Masih aliyah ke bawah, pikirannya masih labil. Pendiriannya masih labil, ada goyang-goyang sedikit, minta diantar ke rumah orang tuanya. Kurang-kurang belanja sedikit, kurang sabar. Makanya dianjurkan kita setelah dewasa. Setelah siap al-wadud al-walud. Siap menjadi ibu dan siap memproduksi anak. Itu baru dianjurkan menikah. Siap pinggang kita, siap kesehatan kita. Supaya semakin banyak anak semakin cantik. Bukan semakin banyak anak semakin jelek. Lihat ibu-ibu kita di zaman dahulu kala. Anaknya 15 tetapi tetap dia cantik sampai tua. Kita sekarang baru punya anak 2 kadang mirip besarnya dengan Dream kadang. Karena tidak mempergunakan aturan-aturan orang tua dulu. Ya. Begitu juga dalam organisasi, tatkala kita melupakan tradisi-tradisi lama, cara-cara lama, cara-cara al-maghfurlah Maulana Syekh bagaimana mengajak kita menghidupkan Nahdlatul Wathon, menyebarkan Nahdlatul Wathon, ya tidak akan sama hasilnya dengan apa yang telah dihasilkan oleh guru besar kita. Maka Maulana Syekh di akhir hayat beliau sering memperlihatkan kita foto Khadijah Nahdlatul Wathon. Siapa Siti Khadijah Nahdlatul Wathon? Istri beliau yang paling awal membantu beliau dalam perjuangannya, yaitu Hajjah Fatimah Allah yarhamha. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya bersama guru kita dan semua azwaj-azwaj beliau yang telah mengiringi perjuangan beliau di saat-saat sangat lelah beliau memulai perjuangan Nahdlatul Wathon ini. Ya, makanya Islam akan maju tatkala kita mengikuti cara-cara pendahulu-pendahulu kita. Nahdlatul Wathon pun akan maju kalau kita kembali kepada cara-cara bagaimana al-maghfurlah Maulana Syekh dulu telah menyebarkan dan mendidik kita. Nah, kita kembali kepada bait ini, walaha arajum muhyin abadan. Nikmat Tuhan itu yang sangat banyak itu memiliki
bau yang sangat harum semerbak, yang muhyin abada, yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita, menghidupkan roh-roh kita abadan, selama-lamanya. Ya. Karena tatkala orang hidup, perjuangan bisa jalan. Tatkala orang sudah mati, semuanya menjadi mati. Ya. Satu orang hidup bisa mengalahkan ribuan orang yang mati. Ya. Al-hayyu qad yaglibu alfa mayiti. Satu orang yang hidup bisa mengalahkan ribuan mayat. Ribuan yang sudah jadi mayit. Bukan artinya satu orang bernyawa bisa menanam ribuan jenazah. Satu orang yang jiwanya hidup dalam perjuangan itu bisa mengalahkan orang yang 1000 tapi tidur. Satu orang mutakharrijin yang berjiwa, yang hidup jiwanya itu lebih baik, lebih hebat daripada 1000 mutakharrijin yang mati. Diajak berhizib tidak mau, dijadwalkan untuk ujian tidak datang. Itu program-program pokok dalam ma'had itu. Kalau ujian akhir kita tidak hadir, berarti ada di dalamnya jiwa tahqir, jiwa meremehkan, ihanah kepada aturan. Ya. Padahal di awal kita sudah sampaikan, tetapi pada hari kedua hampir setengah yang tidak hadir. Nah, apakah takut disoal atau malu menjawab? Bukan malu dengan jawaban, tapi malu menjawab. Ya. Nah, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harum semerbak, ini bahasa-bahasa sufi ini. Bahasa-bahasa dalam, nikmat yang harum semerbak. Di mana harum semerbak itu kan? Surga yang kita tidak bisa apa katanya, yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diumpamakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan taufik dan hidayah Allah kepada kita ini diumpamakan seperti minyak harum yang diminati oleh semua orang, minyak harum yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa orang. Karena nikmat yang paling tinggi kita dijadikan menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang sangat beruntung tatkala Allah menjadikan kita menjadi orang mukmin dan menjadi orang muslim. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita berharap membaca tradisi-tradisi baik, apalagi dalam bentuk doa Nahdlatul Wathon, dibaca dengan bacaan yang benar. Wallahul muwaffiqu. Ya, baik itu tingkat awal, tingkat akhir, sudah tamat ataupun belum masuk, mari, karena kita diajar oleh Al-Maghfurlah, wallahul muwaffiqu. Tradisi-tradisi Al-Maghfurlah mari kita laksanakan dengan secara yang benar. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Maulana Syekh begitu. Sambung. Bukan mengatakan Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Indonesia. Kalau Maulana Syekh masih hayat, marah beliau kalau kita begitu. Ya. Kalau orang bersalam saja beliau marah, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah Maulana Syekh itu. Karena bahasa Arab itu harus dibaca dengan luhunil Arab, dengan lahjah, dengan aturan bahasa
Arab, tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Itulah sebabnya Tuan Guru Anas sering menegur kalau adik-adik menjadi MC pakai bahasa Arab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tidak perlu fa'alaihi, karena ya, bahasa Indonesia yang kepada beliau kami persilahkan. Nah, itu namanya kita ngikuti bahasa Indonesia. Beda grammar bahasa Arab dengan grammar bahasa Indonesia. Nah, jadi itu nikmat-nikmat yang paling tinggi adalah menjadi orang beriman, mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik. Mana duluan taufik dengan hidayah? Ya. Mana duluan hidayah dengan taufik? Ya. Orang yang mendapat taufik pasti dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Ya, makanya paling bagus taufik hidayah. Suami taufik, hidayah istri, kan? Dua dapatnya itu. Ya. Jadi kalau hidayah itu pemberian Allah, nikmat Allah yang ada di dalam hati kita. Benar iman kita, benar cara kita berkeyakinan, benar cara kita berpikir, itu namanya hidayah, bimbingan Allah yang ada di dalam hati kita, iman kita. Kemudian taufik, bimbingan Allah, petunjuk Allah di luar, yang dalam bahasa biasanya takwa. Makanya iman takwa, iman itu hidayah, takwa itu taufik. Nah, orang yang mendapat taufik pasti hidayah karena iman dulu, ya, yang kuat dalam hati. Keimanan itulah yang dibuktikan dalam bentuk Islam. Maka kita mukmin dan muslim. Nah, karena kita ini ada pondasi. Ya, pondasinya adalah iman dan takwa. Makanya pokoknya pokok iman takwa itu pondasi. Tanpa ada yang dua ini, apapun yang kita lakukan la faidata lahu. Tidak ada manfaatnya. Tetapi tatkala ada iman, ada Islam pada diri kita, sekecil apapun gerakan kita, napas kita dibayar oleh Allah dalam bentuk pahala. Adik-adik berniat ngaji di Ma'had pagi-pagi. Sejak berniat sudah dihitung. Kita jalan ke Jeding, kita mandi, kita sarapan, terus semuanya terhitung proses untuk berangkat ke madrasah. Seperti orang yang mau akan ibadah haji, seluruh proses-proses yang dia lakukan mulai dari sejak pendaftaran ibadah, mendaftar menjadi calon jamaah haji, sampai dia pulang menjadi haji, itu proses ibadah haji yang seluruh biayanya yang dia keluarkan ikut menjadi biaya ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam orang berdoa datang ke rumah kita, kita kasih dia makan, kita kasih dia ngopi, kita kasih dia snack. Itu semuanya proses-proses bagian daripada belanja untuk ibadah haji, untuk sukses ibadah haji. Setelah kita punya pondasi, yang kedua nikmat paling tinggi setelah kita menjadi orang beriman, kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah nikmat menuntut ilmu. Karena ini perbuatan yang paling tinggi. Dengan ilmu iman kita menjadi benar. Dengan ilmu Islam kita menjadi benar. Dengan ilmu hati kita bisa menjadi bercahaya. Dengan ilmu tindak tanduk kita bisa bermanfaat. Nah, itu sebabnya kalau Maulana Syekh, nikmat atau perbuatan yang paling afdal setelah kita menjadi orang beriman, menjadi orang Islam adalah menuntut
ilmu. Itu sebabnya minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada namanya batasan umur kalau belajar. Ya, kalau nikah mungkin ada batas umurnya. Kalau perempuan umur 90 tahun, wangkah semen berapi. Ya, kah semen bekincu. Menara dengan ini 70 tahun, baluk 10 tahun masih demen bekincu, sang sakit biwih jari wah. Ya, karena sudah potongan yang tidak cocok kalau sudah seperti itu. Tapi kalau tulabul ilm, penuntut ilmu tidak ada batasannya. Sampai kita mau menghembuskan napas kita pun tetap dianjurkan kita ditalkin. Talkin itu kan diajar, diingatkan. Ya. Maka tidak remeh akhir hayat itu, tidak mudah akhir hayat itu. Nah, makanya Maulana Syekh mengajak kita bagaimana kita menjadi orang yang masuk surga bigari hisab. Tentu kita akan pertahankan bagaimana akhir hayat kita. Apakah kita mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat napas kita keluar dari jasad, ataukah kita tidak mampu mengucapkan. Nah, itulah Maulana Syekh mendirikan ma'had ini agar murid-murid beliau mati nanti dalam husnul khotimah. Tatkala mati husnul khotimah, surgalah yang menjadi tempatnya. Nah, itu sebabnya Imam Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub menjelaskan 4 hal yang sangat mengkhawatirkan tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat di saat dia mati nanti. Pertama, at-tahawunu bis shalah. Orang-orang yang meremeh-remehkan salat. Mun repot bareh sembayang muri. Ya bejorak ya sembayang nomor 2. Ya. Tapi kalau orang berilmu seperti itu, ya maksudnya uduk dulu baru salat. Tapi kalau orang bodoh mengatakan salat nomor 2, berarti ya salat itu dianggap ringan, dianggap pekerjaan lebih utama. Tapi kalau orang berilmu mengatakan ada salat nomor 2, maksudnya uduk dulu baru salat. Ya. Tapi kalau orang bodoh ya asal asbun saja, asal bunyi. Nah itu at-tahawun bis shalah. Yang kedua, akun lil walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua, dikhawatirkan itu tidak akan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, mudminun khamron. Orang yang selalu surbul khamri, orang yang selalu minum berem, jengken toa, jengken sekarat di nini tobat, tetap ya minum minuman keras jadi kebanggaan. Itulah yang dikhawatirkan tidak akan bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Yang keempat, azal muslimin, membuatkan orang-orang yang baik ya fitnah, ya menghina ulama, menyakit-nyakitkan hati orang-orang yang baik. Itu baik, apalagi ulama, apalagi Maulana Syekh kita sakiti. Nah itulah sebabnya Maulana Syekh buatkan kita garis, inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan, wa inna syarrakum indi adarrukum binahdatil watan. Berarti tatkala kita berbuat hal-hal yang memudaratkan perjuangan Nahdlatul Watan, berarti kita telah sakiti hati al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena beliau senang tatkala kita bermanfaat untuk Nahdlatul Watan. Mafhum mukhalafahnya, Maulana Syekh benci kalau kita mengganggu perjuangan beliau, merusak perjuangan beliau. Maka mari kita berusaha untuk menjadi kader-kader yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa melalui organisasi Nahdlatul Watan, agar kita dekat dengan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kalau dekat dengan beliau, di hari depan nanti kita ada harapan untuk mendapatkan bantuan beliau.
Nah, ini nikmat-nikmat yang akan harum semerbak, yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita semua. Allah memberikan nikmat zikir, Allah memberikan nikmat kita iman. Iman inilah yang akan bersinar ke seluruh anggota badan kita. Tatkala perbuatan-perbuatan kita baik, ucapan-ucapan kita baik, maka itu akan mendatangkan harum bau semerbak. Majelis-majelis taklim, bacaan-bacaan salawat akan mendatangkan bau harum semerbak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita kumpul-kumpul ngerumpi, maka itu akan menimbulkan bau-bau yang sangat busuk. Apalagi yang kita bicarakan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi sejarah yang putih kita hitamkan, sejarah yang bersih kita kotorkan. Itu tentu akan mendatangkan bau busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa capeknya Maulana Syekh memulai perjuangannya, mulai dari pesantren Al-Mujahidin, berubah menjadi madrasah NWDI, bertambah menjadi madrasah NBDI, bertambah beranak-beranak menjadi madrasah Nahdlatul Wathon, menjadi madrasah NWDI, yang pada akhirnya dibuatkan tempat bernaung oleh Maulana Syekh dengan organisasi Nahdlatul Wathon. Untuk apa? Untuk mempermudah pengkoordiniran madrasah supaya keruan jadi payungnya. Semua madrasah yang lahir dari murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh di mana saja itu merupakan aset daripada organisasi Nahdlatul Wathon secara hakikinya. Karena Maulana Syekh diperintah oleh gurunya membuat organisasi supaya ada yang mengkoordinir seluruh madrasah yang lahir di masing-masing desa, dasan, dan kampung. Maka beruntunglah kita tatkala Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, bisa menjadi orang yang beriman, bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di bait berikutnya, di potongan bait ini, faqsid mahya zakal araji. Oleh sebab itu berusahalah, carilah, ya, berusahalah dengan maksimal untuk meraih, untuk mendapatkan tempat yang harum semerbak tadi. Nikmat yang penuh dengan bau harum semerbak yang menghidupkan seluruh jiwa, kejarlah faqsid mahya zakal araji. Ya. Carilah, kejarlah, raihlah tempat yang sangat harum semerbak, tempat kehidupan yang harum semerbak yang selama-lamanya tidak akan pernah berakhir, dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Maksudnya ini kita disuruh mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa-bahasa sufi yang diibaratkan seperti ibarat barang harum yang sangat orang semua menginginkan, semua berharap mendapatkan, ya, haruman yang la yantahi abadah, yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Tentu nikmat yang tidak akan pernah berakhir, nikmat Allah di dalam surga. Kalau di dunia nikmat harta, kalau hendak bisa kita manfaatkan harta itu dengan baik, harta itu akan dicabut oleh Allah. Ilmu tatkala kita tidak bisa manfaatkan, Allah akan mencabut ilmu itu. Tetapi kalau kehidupan di sorga nanti tidak akan pernah berakhir.
bahkan husna wa ziyadah. Bahkan akan terus bertambah dan akan diberi oleh Allah tambahan-tambahan sebagai bentuk ya balasan daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan taat kita. Kalau balasan pahala ibadah kita tidak akan pernah sesuai. Lelah kita melakukan amal soleh dengan balasan yang Allah berikan tidak akan pernah sesuai. Di dunia saja tidak bisa kita balas. Kesehatan kita, rezeki kita, kemudian pikiran kita, belum lagi harta benda, tidak akan pernah kita bisa bayar kalau hanya dengan ibadah yang pernah kita lakukan, hanya sholat 5 waktu, itu pun dengan ngebut-ngebut kan. Sholat kita, sholat adik-adik sama dengan sholat saya. 10 menit sudah hebat itu sholat kita. Apalagi kalau sholat zuhur sendirian, tak sampai 5 menit. Ya, kadang-kadang beberapa detik Fatihah selesai. Mungkin sambil bangun juga, sambil baca Fatihah. Sehingga baru 2-3 detik berdiri sudah ruku lagi. Nah, kenapa cepat-cepat sholatnya? Supaya kita khusyuk, tidak sempat mikir yang lain. Kan itu katanya yang sholat tarawih tercepat di dunia itu kan. 7 menit selesai. Kenapa cepat-cepat sekali? Supaya tidak sempat kita mikirin yang lain. Supaya khusyuk kita hanya mikirin ruku sujud saja. Jaga-jaga kebacaan nolak pikiran apa pongkat no. Nah, inilah. Padahal kita disuruh at-ta'anni minallah. Ya, tenang-tenang itu, tidak tergesa-gesa itulah itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minas syaitan. Nah, karena itu kita disuruh bagaimana kita berusaha sekuat kita, semampu kita untuk menuju, meraih kehidupan yang tanpa batas, yang penuh dengan harum, penuh dengan bau yang menyenangkan. Ya, kalau namanya bau harum, orang akan tahan. Tapi kalau bau busuk, ya semenit tidak tahan kita. Tapi kalau bau harum, tidak terasa berjam-jam. Dan tidak ada namanya bau harum kalau nanti nikmat Allah di sorga itu, bau harum yang tidak cocok dengan hidung kita. Kalau sekarang bau harum yang sekarang, banyak bau harum yang menjadikan kita pusing. Kadang-kadang terlalu kencang, terlalu keras baunya, pusing kita. Ada yang sukanya adem, ada yang sukanya kencang, ada yang sukanya ya dicampur-campur baunya. Tapi kalau nanti tidak ada ceritanya bau seperti itu, ya, karena sudah dipersiapkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan balasan tentu yang sesuai dengan kita. Maka nilai taat itulah tinggi di sisi Allah. Kalau nilai kita, amal kita sangat sedikit. Tetapi dengan nilai kita taat itulah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nahdlatul Wathon mempergunakan yel-yel sami'na wa ata'na. Nilai ketaatan. Persoalan menang tidak menang, taat yang penting. Ini adik-adik, kalau di saat kita ngaji insyaallah semua kita mampu mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi besok di saat adik-adik diuji dengan ketaatan itu, ada perintah, ada instruksi. Nah, di situ kakak saya atau pimpinan saya, misan saya atau yang diperintah oleh PB misal. Nah, biasanya di dalam kegiatan politik di situ mulai orang banyak bingung. Padahal wah keruan. Kena kembang pombing, iya bingung-bingung diri.
Kenapa dia harus bingung? Iya, ini disuruh sama PB Mami Muhi misalnya, tapi ada keluarga saya juga ini. Ya. Resiko kita masuk mahat. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Resiko kita mengatakan saya orang beriman, maka Allah akan uji kita dengan keimanan kita. Resiko kita masuk mahat akan diuji oleh perintah-perintah dari masyayikh mahatnya. Resiko kita menjadikan diri kita menjadi orang Nahdlatul Wathon akan kita diuji oleh pemimpin-pemimpin Nahdlatul Wathon. Apakah kita taat atau tidak taat? Kalau kita taat dapat pahala, tidak taat berarti itu sudah ya nilai ketidaktaatan itu besar nilainya, nilai jeleknya. Kalau taat nilai baiknya. Tidak cocok kita sholat 5 waktu. Kalau kita kumpulkan yang 5 waktu itu mulai dari kita kencing sampai sholat arak 10 menit. Masuk jeding kelai temenek. Selesai kencing kita wudhu. Selesai wudhu pasang-pasang yang perlu dipasang. Lepas sujadah kita sholat. Sampai subhana rabbika rabbil kadang-kadang 10 menit. Tidak habis itu. Kalau 5 kali 10 menit hanya 50 menit. Hanya 50 menit itu kita lakukan. Terus sambil kita 10 menit itu macam-macam. Kalau kita sholat di sini kadang jam merah itu yang kita lihat-lihat. Tembok yang kita lihat. Kita yang saf terdepan kadang itu. Podium itu yang kita lihat. Walaupun tiap hari kita lihat. Ada doang perhatian teman-temannya ke sembahyang. Nah, itulah pinternya setan itu membelok perhatian kita. Wahjak menu minta kita surga. Nabi Adam salahnya berapa? 1. 40 tahun dia sujud. Rabbana zolamna ampusana. Itu solat kita selaut. 2-3 kali tengah astagfirullahaladzim di wali walidayya. 3 kali. Kadang sekali. Tapi kalau Nabi Adam 40 tahun dia Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana. Itu kan doa-doa Nabi Adam ya. Luar biasa. Nah, inilah kita disuruh mengejar. Lewat apa kita kejar? Ya lewat takwa. Ittaqullah. Karena uiddat lil muttaqin. Surga yang luas uiddat lil muttaqin akan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya orang-orang yang menjunjung perintah dan menjauhi larangan. Ini mudah definisi takwa, tapi sulit dalam aplikasinya. Nah, kalau HP cepat aplikasinya. Ya, kita download bisa 1 jam dapat ratusan aplikasi. Tapi aplikasi iman dan takwa sulit sekali. 1 aplikasi saja dalam takwa susah. Disuruh nanti Mami Muhi calon kita untuk DPR RI. Semua sami'na wa ta'na. Besok begitu harinya ada yang bawa mie lu bungkus, lupa itu pimpinan. Nah, inilah yang kita coba mari menanamkan pada diri kita. Maulana Syekh ingin dibuatkan kita Nahdlatul Wathon ini tersenang, tebareng-bareng senang, mun tersusah tebareng-bareng nikmati kesusahan. Itu yang dimau oleh Al-Maghfurlah sehingga kita dibuatkan organisasi adik narak tau terkumpul bareng-bareng. Era ke surga tebareng-bareng sama surga. Era di padang mahsyar tebareng-bareng kumpul di padang mahsyar. Nah, ini harapan-harapan dari guru kita. Nah, saya kira itu cukup 1 bait saja hari ini karena ada kegiatan persiapan calon jamaah haji kita yang akan berangkat tanggal 25. Hari ini ada sedikit pembekalan dari para pembimbing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Intinya mari kita berusaha maksimal
untuk melaksanakan, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan nikmat yang penuh harum, penuh kenikmatan yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Maksudnya surga yang jannatin tajri min tahtihal anhar. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk semua yang pernah ada andil di ma'had ini, di masjid ini, baik yang sudah beramal maupun yang akan beramal. Kemudian mudah-mudahan para pendahulu kita, guru besar kita dan semua pejuang-pejuang yang mengiring beliau, setia mendampingi beliau sampai hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirah di alamnya. Begitu juga yang beramal, mudah-mudahan Allah memberikan semua cita-citanya tercapai. Orang yang sakit diberikan kesehatan, orang yang punya cita-cita mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق وأخلا أتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن على السنن وانصرا في العشاء والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرا. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها وانصرا في العشاء والبكاء. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرى وعلى الصحب والصبيح الغرر أمررت كفا سبحت على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيشاء على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت وأروت الجيشاء بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيشاء بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر جل مداهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب يا كريما أنت رب الكرماء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومزن قد هاما. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.